bahaya sebenarnya, karena dia digetarkan dengan gelombang yang sangat lambat gitu ya. Nah kalau frekuensinya sedikit kan sangat lambat, tapi kekuatan dia menggetarkan itu tinggi, itu amplitude gitu ya. Nah itu yang berbahaya. Makanya kalau gempa pasti lebih berbahaya daripada getaran. Getaran itu frekuensinya nggak ada yang rendah, pasti tinggi gitu ya. Tinggal nanti amplitudenya ini tinggi atau rendah. Biasanya tergantung dari jumlah bahan peledak ya. Sebanyak apa yang meledak di satu delay. Gitu ya. Nah, ada juga nanti bisa kita hitung menggunakan Swedish standar ya. Bagaimana ambang batas getaran ini. Tapi untuk apa namanya itu penilaian ini banyak sekali faktor-faktor penyederhanaan ya. Seperti FK ini faktor kualitas konstruksi ya. Ya, ada faktor jarak, ada faktor aktivitas konstruksi juga ya. Nah ini banyak sekali faktor-faktor, artinya banyak sekali nilai-nilai pendekatan gitu ya. Oke, nanti PPV-nya ini ya sebelum dikoreksi, artinya apa? Ini sorry ya, ini V0 harusnya. Oke. Nah nanti untuk Swedish standar ini gitu ya, V0-nya ini gitu ya, tergantung kita bisa nilai bagaimana tanah dasar bangunan itu. Kalau di bawah rumah kita itu ada granit, V0-nya adalah 70 gitu ya. Kalau misalnya tambah lunak batuannya itu tambah kecil V0-nya. V0-nya adalah kecepatan asumsi atau kecepatan awal lah gitu ya, yang kita asumsikan di awal sebelum mendapatkan PVV terkoreksi ya. Nanti ada juga faktor kualitas konstruksi ya, tapi ini sangat kualitatif sekali, tapi bisa kalau kalian mau menentukan ini. Karena apa? Untuk mendapatkan perkiraan PPV ini, yang pertama kita harus ada data peledakan sebelumnya. Artinya harus ada data getaran sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya peledakan itu baru pertama kali gitu ya. Nah, Swedish standar ini bisa kita gunakan kalau mau memperkirakan getaran itu. Gitu ya. Nah, nanti ada dilanjutkan gitu ya untuk FN, faktor untuk bangunan, jenis material konstruksinya ya. Seperti ini juga ya. Nanti digunakan faktor jarak juga ya, kurva ini ya. Bagaimana untuk mendapatkan faktor atau FD-nya, jaraknya terhadap sumber peledakan gitu ya. Kalau lebih dari 500 nggak bisa berarti. Ini hanya 350 gitu ya. Sebenarnya ini logaritmik ya. Bisa kita perkirakan ya, tapi kalau di sini menurut Swedish standar ya 350 paling jauh ya. Lebih jauh lagi nggak bisa ya. Nanti ada faktor aktivitas peledakan atau FT gitu ya. Nah itu nanti bisa mendapatkan PPV terkoreksi. Nah nanti kalau misalnya kalian ada di area sekitar rumah kalian peledakan ya, yang menggunakan peledakan tambahnya, bisa kalian perkirakan. Karena kan kalian nggak mungkin punya alat, alatnya mahal ya. Yang saya ajukan itu alatnya itu yang paling murah hampir 500 juta ya. Belum dikasih ya, 3 tahun mengajukan itu nggak dikasih ya. Dari angkatan 2019 itu belum dikasih sampai sekarang ya. Padahal kalau ada alat itu pasti lebih sering kita ke tambang untuk melakukan pengukuran peledakan itu ya. Oke, nah sekarang bisa kalian lanjutkan lah ya untuk nanti kalau misalnya mau memperkirakan berapa getaran ini gitu ya. Baik ya, saya rasa itu cukup ya untuk materi hari ini. Minggu depan nanti saya coba berikan ya perhitungan atau nanti perkiraan atau prediksi gitu ya PPV berdasarkan data getaran yang sudah ada ya. Nanti kita menghitungnya dengan membandingkan ada namanya skala distance gitu ya. Nanti ada muatan bahan peledak dan ada jarak gitu ya. Nah itu kita gunakan persamaan USBM gitu ya, hingga dapat PPV prediksi gitu ya. Itu nanti minggu depan saya berikan juga contoh, bukan contoh ya, Excel ya yang pernah saya buat ya untuk memperkirakan atau memprediksi getaran itu ya.
Nanti kita lanjut ya. Nah, contohnya seperti ini kurvanya ya. Untuk kurva prediksi getarannya, ini adalah skala distance yang bawah ini ya, SD ini. M ini adalah jarak, Kg ini adalah kilogram ya, atau muatan bahan peledak, PV gitu ya. Nanti kira-kira berapa prediksinya? Prediksinya ini persamaannya ya. PV 2500 SD tergantung jarak yang kita mau ledakan berikutnya dan bahan peledak yang kita akan gunakan pangkat minus 1,4 ya. Persamaannya kan berbeda-beda ya ketika kita gunakan datanya berbeda juga gitu ya. Nah, itu sering digunakan ya, tapi kekurangan di sini kalau misalnya peledakan itu belum pernah dilakukan, nah itu nggak bisa gitu ya. Solusinya apa kalau misalnya peledakan baru-baru di awal? Kita bisa menggunakan tadi ya Swedish standar atau bisa menggunakan metode numerik, menggunakan software gitu ya. Software ini pun pendekatan, bukan software perhitungan PPV ya. Tapi pendekatannya adalah kecepatan gelombang di permukaan. Contohnya ada RS2, bisa tuh. Contohnya ada flag gitu ya. Atau nanti bisa satu lagi yang sekarang itu Togar ini menggunakan ANSYS ya. ANSYS ini bisa itu ya. Tapi ANSYS ini sangat powerful ya, karena dia ini DEM ya, distinct element method gitu ya. Bisa ke logam, bisa ke semua material lah gitu ya, nggak hanya di batuan gitu ya. Tapi memang peruntukannya itu biasanya untuk logam, misal bagaimana batang besi itu kalau ditekan ya, modulus elastisitasnya seberapa besar gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya. Baik ya, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, asumsi perkuliahan ini kelas gabungan ya. Kita absen semua saja ya. Cuman ke 13, ke 12 ya. Itu Jumat nanti ya, bukan minggu depan ya. Minggu ke 12 sudah hadir semua kelas RA, kelas RB minggu 12 sudah hadir semua ya. Kelas RC sudah hadir semua. Udah ya, udah saya absen. Saya hadir semua untuk kelas pengganti ini gitu ya, karena memang harusnya hari libur gitu ya, tapi saya rasa nggak ada waktu lagi untuk mengganti ini ya, karena sama-sama banyak mungkin dosen lain juga minta kelas pengganti. Baik, ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, oh iya ya, masih banyak yang bertanya kepada saya ya, proyek peledakan ya. Belum saya kabarkan seperti ini. Alat ini kan kita nggak ada. Alat ini saya baru sounding ya untuk penyewaan. Nah, untuk penyewaan ini kan perlu biaya tuh. Nah, biaya ini saya minta ke perusahaan, tapi perusahaannya itu belum memberikan. Makanya agak terhambat gitu ya untuk proyek ini. Pasti nanti saya ajak di antara kalian, tapi nggak semuanya ya. Makanya banyak yang nanya kapan diskusinya, ya saya belum bisa memastikan ya. Tapi kalau udah deal ya, alat sudah bisa disewa gitu ya, pasti saya ajak ya angkatan 2021 ini untuk ikut saya ke namanya tuh PT nah janganlah PT ya, tapi dia itu ada tambang andesit ya di Lampung, nggak jauh-jauh ya. Baik ya, jadi yang lain kali nanti jangan nanya-nanya lagi ya, udah tahu masalahnya ini, oke? Nggak mungkin saya nggak ajak ya, apalagi misalnya ngajak 2022 atau ngajak 2020, enggak ya.
giliran yang sekarang karena saya ngajar peledakan di 2021, saya ajak 2021 gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ya, saya cukupkan untuk materi hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.